Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan atau karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain sebelum beliau. Yang nomor 9, kaunuhu minnatan yamtannu bihallahu ta'ala ala ibadik. Rasulullah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia atau pemberian kepada hamba-hambanya. Maksudnya secara khusus disebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya Rasulullah minnah, pemberian, dan tidak disebutkan kata-kata minnah ini untuk nabi yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya laqad manallahu 'alal mu'minin. Di sini ada kata-kata mana yamunnu. Sungguh Allah telah memberi karunia. Itu makna manna yamunnu. 'Alal mu'minina kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul, seorang utusan di tengah-tengah mereka, yakni dari kalangan mereka. Fihim rasulan min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, utusan tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun meskipun sebelumnya mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi di sini syahidnya mannallahu. Jadi Rasulullah sebagai minnah, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian di ayat lain juga Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Artinya yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka itu merasa berjasa. Kalau bahasa Maduranya itu cengu-cengi, ketika memberi sesuatu kepada orang lain, langsung disebut-sebut itu kan, beri ria. Lah orang-orang ini, mereka itu yamunnuna 'alaika naslam, mereka merasa berjasa kepadamu. Nah, dengan keislaman mereka atau karena mereka masuk Islam, seolah-olah mereka merasa berjasa kepada Rasulullah. Apa terus kata Allah? Qul, katakan Muhammad,
La tamunnu alayya islamakum, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Jangan merasa. Nah, diperintahkan oleh Allah, jangan kamu merasa berjasa karena kamu masuk Islam, merasa berjasa kepadaku. Apa terus? Kata Allah, balillahu yamunnu alaikum, sebenarnya Allah yang telah melimpahkan karunia nikmat kepadamu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin, yaitu dengan memberi petunjuk kepadamu, dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Itu pemberian dari Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, in kuntum shadiqin. Nah, jadi kita itu diberi nikmat Islam, diberi nikmat Rasulullah juga sebagai karunia dari Allah SWT. Nah, kita jangan merasa berjasa kepada Rasulullah, tapi Allah yang memberi jasa kepada kita. Allah memberi nikmat, kita diberi hidayat untuk masuk Islam. Kemudian ada juga satu hadis tentang minnah ini. Manna yamunnu minnatan, minnah itu pemberian, manna yamunnu memberi karunia. Hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, suatu ketika Rasulullah itu keluar dari rumah beliau, kemudian menemukan halaqah, lingkaran kayak pengajian gitu loh. Sahabat-sahabat Rasul berkumpul membentuk halaqah lingkaran. Bertanya beliau terus, ma ajlasakum, apa yang menjadikan kamu duduk di sini? Ada apa nih? Kamu kok duduk-duduk? Qalu, dijawab oleh para sahabat, jalasna nadhkurullaha wahdahu wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Ini ada kata-kata manna lagi. Kita duduk, wahai Rasulullah, untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah. Kita memuji Allah karena Dia telah memberi petunjuk kepada kita kepada Islam. Wa manna bihi alaina, Allah sudah memberi karunia kita dengan Islam kepada kita. Nah, terus berkata Rasulullah, qala Allah wallahi ma ajlasakum illa hada illa daka, demi Allah betul-betul itu saya bersumpah, demi Allah betul-betul karena itu kamu duduk-duduk yang tadi disebutkan tuh. Qalu wallahi ma ajlasana illa daka. Jadi tadi Rasul sambil bersumpah, Allah, demi Allah hanya karena itu kamu duduk. Qala wallahi ma ajlasana illa, demi Allah hanya itu Rasulullah yang menjadikan kami duduk-duduk. Apa tuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sungguh aku tidak bersumpah kepadamu. Lam astahlifkum, maksudnya sampai bersumpah Allahi, karena aku mau menuduh kamu, enggak, berburuk sangka, enggak, tidak berburuk sangka kepada kamu. Terus walakinnahu atani Jibril, akan tetapi datang kepadaku Jibril. Jadi ketika itu datang Jibril kepada Muhammad, saat itu datang, fa akhbarani, dan Jibril memberitahu kepadaku, annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikata. Jibril memberitahu kepadaku, kata Rasulullah SAW, bahwasanya Allah, yubahi bikum al malaikata, Allah membanggakan kamu semua kepada malaikat. Jadi Allah membanggakan kamu yang berkumpul itu kepada para malaikat. Jadi kamu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Hadis sahih, rawahu Muslim. Baik. Itu bahwasanya yang kesembilan, datangnya Rasulullah itu minnah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada hadis lain ini. Nih juga bagaimana Rasulullah, minnahnya Allah berupa Rasulullah kepada kita itu.
Ada kata-kata juga manna yamun, dari kata-kata manna yamunnu, yaitu ucapan para sahabat, Allahu wa rasuluhu amannu. Allah yang Rasulnya sebetulnya yang punya hak, punya keutamaan yang sesungguhnya. Bukan karena kita masuk Islam terus kita berjasa kepada Rasulullah, enggak. Nah, tapi Allah dan Rasulnya yang berhak. Nah, yang beri utama itu Allah dan Rasulnya yang berhak juga. Nah, apa ceritanya? Ceritanya itu ketika selesai perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi 8 tahun setelah hijrah ke Madinah. Terjadinya di suatu tempat namanya Hunain. Ada di antara Mekah dan Taif. Jadi di Mekah Taif itu ada tempat namanya Hunain. Kalau dari Mekah itu jaraknya sekitar 26 kilo. Di sana terjadi peperangan Hunain tahun 8 Hijrah. Nah, setelah peperangan Rasulullah mendapat kemenangan dan para sahabatnya banyak mendapat harta rampasan. Kemudian beliau membagi harta rampasan tersebut kepada para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Nah, yang disebut dengan al-mu'allafah qulubuhum, mu'allaflah, al-mu'allafatu qulubuhum. Diberikan itu harta rampasan yang tidak diberi oleh Rasulullah. Orang-orang Ansor yang ikut berperang bersama beliau yang datang dari Madinah, orang Ansor yang membantu Rasulullah, yang menolong Rasulullah, tidak diberi oleh Rasulullah SAW harta rampasan. Akhirnya merasa tidak enak orang-orang Ansor itu. Nah, kok tidak diberi harta rampasan? Nah, seperti yang dapat orang-orang yang mu'allafah, orang-orang mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Nah, tahu Rasulullah tentang sikap orang Ansor tersebut, hanya berkhutbah. Nah, apa? Ini saya baca artinya saja. Wahai orang-orang Ansor, bukankah aku telah menemukan kamu dalam keadaan sesat? Kemudian Allah lewat aku, denganku Allah memberi hidayat kepadamu. Wahai orang-orang Ansor, bukankah kamu selalu berperang? Ansor antara Aus dan Khazraj di Madinah berperang, berpisah, bercerai-berai. Kemudian denganku Allah menjadikan kamu bersatu, bersaudara. Bukankah kalian kamu orang-orang miskin? Kemudian Allah menjadikan kamu orang-orang kaya denganku, lewatku. Setiap Rasulullah berkata demikian, bukankah, apa jawaban dari orang Ansor? Allahu wa rasuluhu amannu. Nah, kata-kata manna yamunnu, kata-kata di mana yamun, amannu. Allah dan Rasulnya sebetulnya lebih berhak. Nah, Allah yang Rasulnya yang lebih berhak sesungguhnya, patut yang disyukuri itulah. Nah, akhirnya masih berkhutbah Rasulullah. Dalam khutbahnya juga akhirnya berkata demikian di akhir khutbahnya itu. Ataradawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir. Kamu ridho enggak kamu orang-orang yang saya beri kambing, saya beri onta, orang-orang mu'allaf itu saya beri onta, sedangkan kalian wa tadhhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Kamu membawa nabi, membawa saya ke tempat kamu, ke Madinah, ke rumah-rumah kamu ke Madinah. Ini kan ya jelas lebih membawa Nabi ke Madinah kan, maksudnya kembali lagi ke Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah bersabda, nah, seandainya orang-orang melewati suatu lembah, kemudian melewati suatu jalan di gunung, nah, orang-orang niscaya aku akan mengikuti lembah yang dilewati, jalan yang dilewati oleh orang-orang Ansor. Rasulullah itu, nah, orang-orang Ansor. Kemudian beliau bersabda lagi, seandainya orang-orang lain itu bukan al-ansaru syiarun, orang-orang Ansor itu bagiku seperti syiar. Syiar itu pakaian yang langsung lengket di tubuh. Itu istilah dalam bahasa Arab, syiar. Dan ini syiar. Atau ketika tidak berpakaian, saya terus pakai apa? Selimut pertama yang nempel ke tubuh itu syiar dalam bahasa Arab.
Nah, di atasnya lagi kalau ada pakaian lagi itu namanya dithar. Apa kata Rasul? Al-ansaru syi'arun. Orang Ansor itu bagi saya seperti pakaian yang langsung lengket ke tubuh. Wan nasu, orang-orang selain Ansor, disarun, ada di atasnya. Ya lebih utama yang lengket di tubuh langsung. Subhanallah. Malah dalam satu riwayat disebutkan, ini tidak bukan dalam riwayat ini, seandainya kalau tidak karena hijrah, aku tidak diberitakan hijrah, aku akan menisbatkan diriku kepada orang Ansor. Jadi aku akan menjadi orang Ansor. Tapi karena perintah hijrah, maka aku menjadi muhajir dan Rasulullah yang berhijrah. Ini mengandung apa? Fadil. Ikhwani fillah. Sampai di sini dulu dua hal ini yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Jadi yang nomor 9 itu Rasulullah adalah karunia dan pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Yang nomor 10 Rasulullah adalah manusia pilihan dan menjadi sayyid manusia, sayyid waladi Adam yaumal qiyamah alaihi salatu wassalam. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.